mungkin part 12, dan ini masih dapat setengah di komiknya. Jadi masih jauh, Pak. Kalau kalian mau nonton ya silakan, enggak juga enggak apa. Oke, part kali ini dimulai di tempat persembunyian si White Wolf. Dimana di sini kondisi White Wolf memang cukup berantakan ya akibat ulah dari si Mamang Linji yang tanpa diduga dari kegiatannya meminjamkan buku-buku sakralnya selama ini kepada pelanggan-pelanggannya, rupanya sangat berdampak besar bagi kehancuran si kelompok White Wolf ini. Nah, di situ mereka cukup berdebat panjang ya antara si Harris dan juga beberapa atasan White Wolf tentang apa yang harus mereka lakukan ke depannya. Karena kondisinya saat itu banyak anggota White Wolf yang gugur dan hanya sebagian kecil saja yang katanya masih bisa bertahan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, mereka tentunya tidak bisa melawan Secret Tower yang pastinya nanti akan terus memburu mereka. Yang bahkan Secret Tower ini masih belum menurunkan satria senior mereka. Jadi selama ini tuh hanya satria tingkat menengah saja yang dikirim untuk mengejar White Wolf. Nah, itu saja White Wolf sudah tidak sanggup ya untuk terus melawan. Apalagi kalau nanti sudah melawan satria yang lebih tinggi tingkatnya. Nah, namun di saat yang sama, White Wolf ini juga semacam ada di posisi yang udah terlalu jauh lah progresnya ini untuk bisa kembali lagi atau untuk stop. Jadi mereka ini harus tetap menuju ke tujuan mereka, yaitu untuk menetaskan The Egg of the Magic Mirror. Karena sampai sini jangan lupa ya, para White Wolf ini pada dasarnya otaknya udah patah, Pak. Karena sudah terkontaminasi oleh efek Magic Mirror yang membuat pikiran seseorang menjadi berantakan dan terus berusaha untuk menetaskan item tersebut. Jadi di pikiran mereka saat itu isinya hanya menetaskan Magic Mirror tersebut. Tidak ada tujuan lain lagi di dalam hidup mereka. Nah, ketika kondisinya pada ribut ini, Harris kemudian berteriak kepada anggotanya ini yang sudah pada panik tentunya, memikirkan jalan keluar krisis mereka. Harris berkata bahwa mereka masih punya kesempatan, karena 3 hari yang akan datang nanti katanya akan ada pengiriman sebuah batu bernama Sky Silverstone dari True Society yang akan melewati jalan nomor 78. Jadi rencananya mereka ini akan membegal item tersebut dan akan dijadikan nutrisi untuk penetasan Magic Mirror. Ya, meskipun dalam hati Harris di sini juga tahu sebenarnya bahwa item tersebut tidak mungkin cukup untuk menetaskan Magic Mirror. Tapi setidaknya dia menyarankan sesuatu lah gitu ya, daripada anggotanya ini ribut terus-terusan. Nah, lalu di tengah kepusingan tersebut, tiba-tiba datanglah seorang Black Mage tingkat destruktif yang dideskripsikan mempunyai sepasang pupil mata seperti ular dan juga sisik. Yang kemudian Black Mage tersebut berkata bahwa dia bisa membantu masalah si White Wolf ini. Dan sebenarnya di novel juga tidak dijelaskan siapa si Black Mage ini. Tapi kalau di komik ada diperlihatkan siluet si orang tersebut yang terlihat seperti Bapak Wilde. Jadi apakah rencana yang akan dijalankan oleh Pak Wilde ini yang akan terungkap seiring berjalannya cerita nanti. Kita lanjut dulu. Nah, sini kemudian berpindah ke Joseph yang sedang membahas beberapa hal penting dengan si Cloud. Yang pertama, Cloud ini melaporkan kepada Joseph perihal hunter dari White Wolf yang saat itu cukup susah untuk ditangkap. Mereka ini seperti mengetahui jalur-jalur tersembunyi yang ada di Nujin, yang bahkan Secret Tower sekalipun tidak tahu adanya jalur tersebut. Sehingga akibatnya, ketika anggota Secret Tower mengejar mereka, para White Wolf ini seringkali hilang begitu saja di tengah jalan. Dan karena anggota yang mengejar tidak tahu jalurnya kemana, ujung-ujungnya anggota Secret Tower ini kehilangan jejak White Wolf tersebut. Yang dimana Joseph kemudian mengatakan kalau sepertinya ada seseorang yang membantu para White Wolf ini dari belakang. Pasalnya kota Nujin ini sudah berumur sangat tua, kata si Joseph. Sehingga tidak heran jika banyak jalur-jalur tersembunyi yang tidak tergambar di peta. Dan yang tahu mungkin hanya orang-orang yang sudah berumur sangat tua juga. Dan juga sudah hidup sangat lama di kota Nujin. Nah, Joseph juga tahu bahwa tidak ada orang semacam itu di White Wolf. Sehingga Joseph menduga sepertinya ada seseorang yang membantu White Wolf ini, meskipun tidak tahu orangnya ini siapa. Apakah mungkin si Bapak Wilde tadi? Nah, kita masih belum dijelaskan di sini. Apalagi di saat yang sama, beberapa hunter White Wolf yang berhasil ditangkap oleh Secret Tower, rupanya tidak bisa sama sekali, Pak, diberi mantra pikiran ketika diinterogasi. Jadi ketika mereka diberikan mantra pikiran, mereka ini seketika berubah menjadi gila karena dosis darah Dream Beast-nya ini dinilai memang sudah disetting seperti itu supaya mereka tidak bisa diinterogasi jika tertangkap. Jadi kalau mereka dikasih mantra sedikit saja, mereka ini otomatis menjadi hilang kendali. Dan di saat yang sama, Secret Tower juga tidak bisa meminta tolong kepada True Society terkait White Wolf yang susah ditangkap ini. Karena kata Joseph, dari sekian banyak jalur tersembunyi tersebut, ada sebagian yang memang diciptakan oleh True Society itu sendiri. Jadi tidak mungkin True Society ini mau memberitahu gitu ya, tentang jalur-jalur tersembunyi yang mereka buat. Lalu ada juga laporan dari Cloud tentang beberapa anggota White Wolf yang kelakuannya mulai barbar. Dari membegal resource sampai membuat huru-hara dengan membunuh masyarakat sipil atau orang biasa.
Dan menariknya mereka ini juga membawa kembali beberapa bagian tubuh orang-orang tersebut ke markas mereka yang masih belum jelas juga digunakan untuk apa. Apakah mungkin untuk meniru ritual dari Scarlet Cult gitu ya? Karena Scarlet Cult kan organisasi Black Mage, jadi pasti banyak ritual-ritual yang membutuhkan bagian tubuh atau mayat. Atau mungkin digunakan untuk hal lain. Nah, ini masih belum diketahui oleh Secret Tower. Nah, lalu ngomong-ngomong tentang Scarlet Cult, dilaporkan juga oleh Cloud bahwa organisasi tersebut sepertinya sudah bubar ketika kematian Murphy sebelumnya. Di mana sisa-sisa dari mereka sebagian ada yang kabur dan sebagian juga ada yang bergabung dengan White Wolf. Jadi singkatnya, Scarlet Cult ini sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yang mana hal tersebut membuat Cloud ini cukup kagum sekaligus merinding ya dengan Nona Doris, yang bisa dibilang sangat kuat lah untuk bisa membunuh Murphy dan antek-anteknya sampai tidak tersisa sama sekali. Dan bahkan si Doris sendiri juga tidak mengalami luka yang berarti setelah pertempuran tersebut. Nah, namun Joseph justru lebih merinding lagi dengan sosok Mamang Linji, yang dimana dia mendengar sendiri bahwa Doris ini memanggil Linji dengan sebutan Lord atau Tuan. Yang mana hal tersebut artinya bisa mewakili seluruh anggota keluarga Iris bersedia melayani Linji atau menjadi bawahan Linji. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Dan selain merinding, Joseph juga berkata kepada Cloud bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepada Linji karena sudah menghentikan Murphy sebelum dia membuat ulah di kota Numujin. Yang bahkan True Society pun tidak bisa mendeteksi pergerakan Murphy sebelumnya dengan menggunakan jaringan Aether milik mereka. Nah, itu sedikit pembahasan beberapa hal ya Joseph dengan si Cloud. Lalu setelah membahas beberapa hal tadi dan setelah Cloud keluar dari kantor Joseph ini mendapatkan pesan dari atasan Secret Tower atau disebutnya itu Elder Council tentang permintaan Joseph sebelumnya. Yang dimana Joseph ini sebelumnya sempat mengajukan permintaan untuk memindahkan kepemilikan pedang kandelanya kepada si Linji. Dan saat itu Joseph juga sempat diwawancarai oleh salah satu orang untuk dimintai keterangan tentang permintaannya ini. Nah, Joseph saat itu menjelaskan tentang seberapa kuatnya si Linji ini kepada orang tersebut. Yang di sini ada beberapa info yang menarik, Pak ya, yang dikatakan oleh si Joseph. Jadi awalnya Joseph ini menjelaskan beberapa makhluk yang bisa dibilang sangat kuat lah. Yang pertama disebutkan ada Ancient Dragon yang hidup sebelum era dimulai. Lalu masuk ke era pertama ada Ancient Giant atau ras raksasa. Dan di era kedua ada ras elf, termasuk Candela juga ada di era kedua ini. Dan bisa dibilang menjadi makhluk yang paling kuat lah. Dan pastinya disinggung juga oleh Joseph 4 Primordial Witch sebagai makhluk dengan kekuatan absolut. Nah, mereka ini tidak diragukan lagi ya, memang sangat kuat. Namun Joseph saat itu berkata kepada orang yang mewawancarainya tersebut bahwa Linji ini selain kuat, dia juga mempunyai impresi yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang dia sebutkan tadi. Dimana kalau makhluk tadi bisa diibaratkan dengan kata kuat, Linji ini lebih cocok jika disandingkan dengan kata agung. Gitulah ya, intinya susah dijelasin, pokoknya gitulah. Selain kuat, Linji ini juga bisa dibilang agung. Dan terkait pemindahannya, Joseph juga mengingatkan lagi kalau Linji ini mempunyai kekuatan untuk bisa menekan kutukan pedang kandela miliknya. Bukan seperti Secret Tower yang selama ini setiap generasi pasti ada saja seorang Radiant Knight yang menjadi korban oleh kutukan kandela tersebut. Jadi sebenarnya cukup merugikan juga ya, hanya untuk memanfaatkan kekuatan kandela, mereka harus mengorbankan Radiant Knight. Nah, sekarang Linji sendiri yang menawarkan untuk membantu Joseph. Jadi Joseph berkata tidak mungkin dong dia menolak tawaran si Linji ini. Sehingga diajukanlah permintaan pemindahan pedang kandela tersebut kepada si Elder Council. Meskipun saat itu pengajuan Joseph masih tidak disetujui oleh atasan Secret Tower ini dengan beberapa alasan. Entah karena takut Linji ini rupanya jahat, atau juga takut karena harga diri Secret Tower yang nantinya akan tercoreng jika memberikan pedang kandela kepada orang lain. Namun karena Joseph sudah yakin atas keputusannya saat itu, dia tidak peduli lagi dan langsung pergi begitu saja, meninggalkan orang yang mewawancarainya tersebut. Nah, itu beberapa hari yang lalu ya tepatnya, sebelum kemudian Joseph pun mendapatkan pesan dari Elder Council tadi bahwa katanya mereka sudah mempertimbangkan permintaan Joseph tersebut. Namun sebelum menyetujuinya, mereka memutuskan untuk mengirimkan seorang investigator untuk menyelidiki toko buku Linji secara langsung. Yang alhasil membuat Joseph langsung emosi dong, karena takutnya kalau Linji ini tidak nyaman nanti jika diinvestigasi, bisa-bisa hancur seluruh Nojin. Kalau Linji misal nanti iseng gitu ya, siapa tahu Linji nanti menurunkan bawahannya untuk meratakan kota Nojin. Ya kan nggak tahu, karena memang sangat tinggi lah pandangan Joseph kepada si Linji ini. Nah, lalu orang yang kemudian ditugaskan oleh Secret Tower untuk menginvestigasi toko Linji ini adalah seorang wanita bernama Lucy Caroline, di mana dia ini merupakan wakil kepala bagian logistik yang juga sering diberi tugas menginvestigasi sesuatu. Karena Caroline ini merupakan manusia yang mempunyai darah seperempat harpi dan mempunyai skill bernama Mind Control.
Yang singkatnya, dia ini bisa menilai seseorang, baik atau buruk dengan skillnya tersebut. Lalu kalau di komik dikatakan Caroline ada di tingkat pandemonium. Tapi kalau di novel, dia ditulis ada di tingkat destruktif. Meskipun tidak dijelaskan juga secara rinci sekuat apa destruktifnya si Caroline ini. Apakah setara dengan Joseph atau di bawahnya, mirip-mirip dengan si Ji-Siksu. Tidak dijelaskan. Nah, karena dinilai Caroline ini punya skill yang mumpuni ya, dan paling profesional di bidang investigasi seperti ini, saat itu dia ditugaskan untuk misi yang cukup berbahaya, kata si Elder Council, yaitu mengisi file rank S nomor 0113 atau filenya si Linji yang dibuat oleh si Joseph. Tugasnya adalah mencari tahu identitas Linji, kekuatannya apa saja, motifnya apa, dan lain-lain. Intinya mengisi sebanyak mungkin lah info-info yang bisa didapatkan oleh Caroline nantinya. Nah, sebelum pergi, si Caroline ini terlebih dahulu mengumpulkan info-info tentang Linji yang sudah dikumpulkan oleh Secret Tower selama ini. Dan dari pengumpulan info tersebut, Caroline lalu membuat kesimpulan tentang Linji, di mana Linji ini dinilai cukup unik karena dia bertingkah seperti pemilik toko buku biasa, yang mana asalkan pelanggannya tidak macam-macam, diperkirakan Linji ini juga tidak akan macam-macam kepada pelanggannya tersebut. Nah, itulah kenapa ketika Joseph pertama kali datang ke toko Linji, dia hanya dilumpuhkan saja oleh si Linji, karena Joseph memang sempat bertingkah tidak sopan awalnya. Namun selain itu, Linji tidak menyakiti atau mencederai si Joseph sama sekali, sehingga disimpulkan bahwa Linji ini tidak akan macam-macam kalau pelanggannya juga tidak macam-macam. Nah, lalu sesuai laporan dari True Society yang sempat berbicara dengan Doris, dilaporkan bahwa Linji bisa dibilang makhluk yang maha tahu, sesuai keterangan dari si Doris. Jadi diperkirakan tidak ada satupun orang yang bisa menipu si Mamang Linji, karena semua tujuan dan niat tersembunyi dari orang tersebut pasti sudah diketahui oleh Linji ini. Jadi sebisa mungkin jangan sampai berbohong lah di depannya. Cukup menarik ini, Pak. Kemudian buku yang dipilihkan oleh Linji untuk pelanggannya juga diperkirakan mengandung pengetahuan yang tabu. Dan menariknya, meskipun kadang kekuatan dari bukunya tersebut yang diberikan tersebut tidak terlalu kuat gitu ya, namun kekuatan tersebut menariknya sangat cocok untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi pelanggannya dengan sangat ampuh. Dan setelah itu bayaran yang diminta untuk kekuatan sekuat itu hanyalah uang biasa yang nilainya juga tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan bukunya. Sehingga bisa dibilang semua itu seperti hanya untuk peran sajalah yang dimainkan si Linji ini sebagai pemilik toko buku biasa, supaya seru gitu kali ya. Nah, itu dia yang disimpulkan oleh Caroline sebelum dia kemudian berangkat menginvestigasi toko Linji. Dan singkat cerita, pergilah Caroline ini ke toko Linji. Yang seperti biasa, kemudian Linji ini menyapa pelanggannya tersebut dengan cukup ramah. Dan di sini meskipun Caroline sudah mempersiapkan mental yang cukup besar gitu ya, dan cukup banyak juga info-info tentang Linji sebagai bekalnya, namun entah kenapa katanya tetap saja Caroline ini merasa gugup sambil dia berjalan mendekati Linji lalu duduk di depannya dengan memasang senyum yang cukup bisa membuat hati meleleh. Setidaknya itu juga yang dipikirkan oleh si Linji saat itu, di mana Linji ini merasa wanita yang duduk di depannya tersebut punya penampilan yang terlalu menarik pikirnya untuk orang yang datang ke toko kusam pinggir jalan seperti miliknya ini. Ibaratnya seperti artis gitulah, yang harusnya hampir tidak mungkin gitu ya tiba-tiba datang ke kampung yang kumuh. Apalagi senyuman si wanita ini juga sangat profesional seperti sudah terlatih. Sehingga singkat cerita, Linji di sini menduga mungkin si wanita ini punya niat tersembunyi, seperti misalnya sales yang ingin menjual sebuah produk atau promo barang, atau mungkin juga dia seorang surveyor yang biasanya menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada orang lain, entah untuk kepentingan bisnis atau kepentingan yang lain. Jadi biasanya orang-orang seperti itulah yang punya penampilan menarik dan senyum yang memikat, seperti si Caroline ini. Intinya yang dipikirkan si Linji ini, orang seperti ini tidak mungkin datang untuk membeli buku. Justru mungkin malah membuat Linji ini nanti mengeluarkan uangnya untuk membeli barang yang dia promokan. Dan Linji juga tidak suka dengan hal tersebut karena dinilai itu hanya membuang-buang waktunya saja. Nah, namun karena Linji di sini sangat percaya diri ya dengan skill marketingnya, dia saat itu yakin bahwa dia bisa membuat si mbak-mbak sales ini yang datang untuk promo. Linji yakin bisa membuatnya membeli buku di tokonya dengan menggunakan skill marketingnya yang sangat-sangat hebat ini. Dan saat itu yang ada di pikiran Linji, biasanya sales itu setelah menyapa orang, biasanya mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi dengan kesimpulan tersebut, Linji mencoba menebak apa yang akan ditanyakan oleh si Caroline ini. Kemudian setelah Caroline menyapa Linji dengan senyumannya yang indah tadi, ketika Caroline mau membuka mulutnya kembali untuk berbicara, Linji di waktu yang sama juga mulai berbicara di waktu yang bersamaan dengan Caroline. Apakah Anda pemilik toko buku ini? Kata si Linji. Yang rupanya kalimat tersebut juga diucapkan oleh Caroline di waktu yang bersamaan dengan Linji tadi. Gitu ya. Jadi mereka ini barengan gitulah ngomongnya.
Sehingga hal tersebut membuat Caroline langsung terkejut karena mengira Linji ini bisa menebak apa yang dia pikirkan. Atau setidaknya Linji ini bisa melihat ke masa depan lah apa yang akan diucapkan oleh Caroline ini. Sehingga dari sini, Caroline merasa seperti dia sudah diberikan peringatan lah oleh si Linji. Seperti Linji ini memberitahu Caroline kalau dia bisa tahu semuanya apa yang dipikirkan oleh si Caroline. Jadi kalau datang ke toko jangan macam-macam. Gitulah ya intinya yang dipikirkan oleh Caroline. Nah di sisi lain, Linji yang merasa bangga ya karena bisa menebak ucapan Caroline tadi dan mengucapkannya bersamaan dengan Caroline, merasa berhasil membuat Caroline gugup. Dan hal tersebut bisa memecahkan pola percakapan yang biasanya dilakukan oleh seorang sales. Jadi menurut Linji, promosi seorang sales itu biasanya ada polanya Pak. Pertamanya menyapa, lalu kemudian bertanya dulu ini itu dan lain-lain. Sampai akhirnya mempromosikan produknya. Jadi ada step by step gitulah. Namun ketika pola percakapan tersebut dihancurkan oleh Linji di awal tadi sebelum Caroline bisa mempromosikan produknya, biasanya si sales ini atau si Caroline ini menjadi gugup dan amburadul gitu ya teknik-teknik promosinya yang akan dia keluarkan. Dan Linji yang sebagai Kang Sales veteran ini yang sangat berpengalaman tentunya dalam hal promosi-promosian seperti itu, ketika melihat Caroline gugup dalam hati berpikir kayak skill marketing noob seperti itu kok digunakan ke dia yang merupakan wong dodol profesional yang level marketingnya sudah mentok rata kanan gitu ya. Jadi intinya kesalahan besar lah kalau mau promosi ke Linji. Lalu Linji pun kemudian berkata bahwa tidak perlu terkejut Nona. Kalau kau datang ke toko buku, harusnya kau sudah menduga dong bahwa akan terjadi seperti ini. Karena targetmu adalah aku yang merupakan pemilik toko buku, katanya. Yang dimana maksud Linji ini adalah sebenarnya sangat wajar ya. Maksudnya harusnya Caroline ini paham dong kalau Linji juga tahu teknik-teknik marketing seperti itu. Karena kan profesinya sama-sama mempromosikan sesuatu gitu ya. Linji jual buku, sedangkan Caroline ini entah mau jual apa. Jadi teknik promo seperti itu pasti Linji juga tahu. Jadi harusnya nggak perlu terkejut, pikirnya si Linji. Nah namun yang saat itu ditangkap oleh Caroline dari perkataan Linji ini adalah bahwa Linji ini memperingatkan dia. Kalau kau datang ke toko ini, harusnya kau sudah tahu kalau kau tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Karena Linji kan bisa dibilang makhluk yang maha tahu gitu ya. Jadi sampai sini Caroline sudah menduga bahwa Linji ini sudah tahu tentang semua misinya dari Secret Tower. Dan setelah itu, karena takut, Caroline pun meminta maaf kepada Linji ini jika dia berlaku tidak sopan dan mungkin mengganggu waktunya. Nah, tapi menariknya Caroline di sini masih menganggap Linji ini hanya memberikan peringatan kecil lah kepada dia, hanya memperingatkan saja, bukan memusuhi atau mengusirnya. Jadi menurut Caroline, seharusnya kalau dia sopan, harusnya Linji juga tidak masalah dengan misi tersebut untuk mencari info tentang si Linji. Nah, itu yang dipikirkan oleh si Caroline. Sehingga setelah itu Caroline pun masih tetap kekeh dan berani meminta tolong Linji untuk menjawab beberapa pertanyaan darinya. Yang katanya pertanyaan tersebut akan sangat berguna untuk kota Nuwujin, kata si Caroline. Nah lalu di sisi lain, karena si Caroline ini masih mau tetap mengajukan pertanyaan gitu ya, meskipun sudah dibuat gugup oleh si Linji tadi, Linji kemudian berpikir, mungkin Caroline ini bukan sales, melainkan lebih ke seorang surveyor yang tugasnya mensurvei atau menanyakan sesuatu kepada orang lain, mungkin untuk kepentingan project atau apa gitu ya. Lalu karena tadi dia juga membawa nama Nuwujin, artinya survei yang akan dia lakukan ini setidaknya cukup besar lah untuk mencakup kota Nuwujin. Sehingga Linji pun mempersilahkan Caroline ini untuk bertanya. Nah, setelah mendengar Linji yang mempersilahkan dirinya untuk menanyakan sesuatu, Caroline menganggap bahwa itu adalah lampu hijau dan cukup lega juga, kemudian menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa alasan Linji membuka toko buku di situ? Nah, di sini Linji tidak mungkin dong menjawab kalau dia diisekai oleh makhluk misterius si Inky. Jadi dia kemudian menjawab Caroline bahwa dia membuka toko di situ karena takdir. Dan ada sesuatu juga yang membuat dia tertarik, kata si Linji. Yang dimana jawaban Linji ini kemudian disimpulkan oleh Caroline dengan sedikit melenceng. Ditulis di laporannya bahwa Linji ini datang ke Nuwujin karena dia merasakan sebuah takdir yang akan terjadi dan membuat dia tertarik. Sehingga dia menunggu takdir tersebut yang akan datang nantinya. Yaitu yang disimpulkan oleh Caroline di laporannya. Nah lalu di pertanyaan kedua, Caroline bertanya apa pendapat Linji tentang kejadian akhir-akhir ini. Yang maksudnya adalah kejadian kacaunya para hunter di kota Nuwujin. Namun yang ditangkap oleh Linji saat itu, kejadian yang dimaksud ini adalah kejadian meledaknya gas di dekat rumahnya. Karena hanya kejadian itulah yang terjadi akhir-akhir ini di dekat tokonya. Jadi dikiranya Caroline bertanya tentang kejadian gas tersebut. Yang menurut berita yang didengarkan oleh Linji, meledaknya gas tersebut diakibatkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak pengelola dan kurangnya perawatan juga. Sehingga Linji menjawab, kejadian tersebut memang cukup disayangkan, tapi memang ada orang yang harus membayar itu semua, karena nyawa adalah hal yang berharga, yang tidak bisa dibuang begitu saja.
Nah, maksud Linji ini, orang yang harus membayar ini adalah orang yang bertanggung jawab atas meledaknya gas tersebut, gitu ya. Karena diberitakan katanya kurangnya pengawasan dan perawatan. Jadi harusnya bertanggung jawab lah. Yang dimana lagi-lagi Caroline salah menginterpretasikan jawaban Linji ini menjadi kesimpulan bahwa Linji memang tidak suka dengan kelakuan para Black Mage dari Scarlet Cult. Itulah kenapa Linji membunuh Murphy sebelumnya. Karena Linji tidak suka dengan perilaku Scarlet Cult. Padahal yang sebenarnya tidak dia suka adalah petugas yang lalai merawat gas tersebut, gitu. Kemudian pertanyaan ketiga yang ditanyakan Caroline, apa pendapat Linji tentang kegiatan yang dia lakukan ini? Yang dimana maksud Caroline adalah keikut campuran Linji dengan kejadian-kejadian di kota Nuojin. Yang dinilai Linji ini sangat berpengaruh dengan membantu tokoh-tokoh utama seperti Shiksu, Wilde, dan lain-lain. Jadi Linji ini secara tidak langsung berpengaruh besar lah terhadap kekacauan yang terjadi. Nah, namun saat itu yang ditangkap oleh Linji, dia kira Caroline ini bertanya tentang kegiatannya sehari-hari, yang mana adalah jualan buku dan menasihati orang lain. Sehingga Linji menjawab bahwa dia selama ini tidak berharap keuntungan apa-apa ketika melakukan semua itu. Atau maksudnya menasihati orang lain gitu ya. Linji berkata kalau dia hanya ingin membantu pelanggannya untuk keluar dari masalah yang dia hadapi. Karena ada sebuah empati setiap kali dia memahami penderitaan pelanggannya, dia merasa harus membantunya. Nah, itu kata si Linji. Nah, sehingga mendengar jawaban tersebut, Caroline kembali mengingat laporan dari si Joseph, di mana Joseph menulis sendiri bahwa Linji ini merupakan makhluk yang baik. Namun baiknya tidak pilih-pilih juga mau baik kepada siapa. Entah itu baik kepada orang seperti Joseph atau orang seperti Wilde yang cukup brutal dan tidak kenal ampun. Semua dibantu oleh si Linji. Dan menurut Caroline, rasa empati seperti itu hanya bisa dimiliki oleh makhluk di atas tingkat supreme biasanya. Karena kebanyakan makhluk supreme itu meskipun mereka sangat kuat, tapi hanya mementingkan diri sendiri. Nah, namun Linji selain kuat, dia juga masih tetap peduli dan membantu makhluk-makhluk yang jauh lebih lemah daripada dia. Sehingga hal tersebut cukup mengkonfirmasi kesimpulan Caroline saat itu, bahwa Linji memang adalah makhluk yang friendly atau bersahabat, seperti kata si Joseph. Nah, balik lagi ke Linji yang sampai sini menyimpulkan dari pertanyaan yang diajukan ini, Linji menduga bahwa Caroline adalah orang yang sedang mensurvei seberapa berharganya wilayah di sekitar ledakan gas kemarin. Karena tadi kan Linji berpikir pertanyaannya tentang toko, tentang ledakan gas, dan tentang kondisi tokonya. Jadi Linji menyimpulkan bahwa Caroline ini mensurvei seberapa berharganya wilayah di sekitar. Yang mungkin saja untuk mempertimbangkan pembangunan ulang reruntuhan tersebut. Dan perusahaan Caroline ini juga sepertinya bersaing dengan perusahaan lain terkait masalah pembangunan. Sehingga mereka melakukan sebuah survei untuk mempertimbangkan untung ruginya, gitu ya. Nah, setelah merasa survei si Nona ini sudah selesai, mulailah Linji di sini mengeluarkan teknik-teknik marketingnya untuk mencoba mempromosikan tokonya sekaligus membuat Caroline ini menjadi bisa pinjam buku atau menjadi membeli bukunya. Nah, bagaimana caranya? Pertama, sambil memasang senyum ramah yang seperti biasa, Linji di sini berkata kepada Caroline, "Aku selama ini merekomendasikan sebuah buku yang cocok untuk pelangganku dengan harapan mereka bisa menemukan titik terang masalah mereka. Aku juga dengan senang hati membantu dan memberikan nasihat kepada mereka. Seperti contohnya kau yang terlihat punya masalah di pekerjaanmu," kata si Linji yang mencoba menggiring Caroline ini supaya mungkin mau curhat gitu ya. Karena saat itu menurut pengamatan Linji ini sepertinya Caroline ini cukup stres terkait pekerjaannya mengurus pembangunan ulang jalan yang rusak akibat ledakan gas. Apalagi dia juga harus datang mensurvei tiap rumah atau tiap toko. Jadi pasti stres lah. Sehingga Linji mencoba menebak-nebak. Sepertinya kau punya masalah di pekerjaanmu, katanya. Nah, Caroline yang mendengar hal tersebut merasa kaget dong kenapa tiba-tiba dia menjadi target si Mamang Linji. Dan sepertinya Linji ini juga sudah tahu bahwa memang Caroline selama ini merasa kerepotan dengan pekerjaannya. Karena selain dia sering ditugaskan menginvestigasi seperti sekarang ini, dia juga merupakan wakil kepala bagian logistik yang tugasnya menutupi masalah makhluk extraordinary dari orang-orang biasa. Jadi seperti misalnya ada pertempuran yang terjadi, nah Caroline ini yang bertanggung jawab mengurus pemberesan tersebut, dari menutupi jejak pertempuran sampai menghapus ingatan orang biasa yang sempat melihat secara langsung. Gitu ya. Apalagi akhir-akhir ini banyak pertempuran yang terjadi antara para hunter, Secret Tower, Truth Society, dan lain-lain. Sehingga Caroline menjadi cukup sibuk akhir-akhir ini. Nah, Caroline lalu mencoba menanggapi perkataan Linji tadi bahwa meskipun dia sangat sibuk, tapi itu sudah merupakan tanggung jawabnya, kata si Caroline. Sehingga kata-kata sibuk ini dari Caroline kemudian mengkonfirmasi pikiran Linji tadi bahwa memang Caroline ini sangat sibuk dengan pekerjaannya. Dan Linji mencium adanya bau-bau budak korporat seperti Ackerman sebelumnya. Tapi bedanya sepertinya Caroline ini masih oke gitu ya dengan pekerjaannya. Tidak seperti Ackerman sebelumnya yang memang sudah muak dengan monopoli di perusahaannya.
Nah, Linji kemudian mengeluarkan kalimat pamungkasnya. Katanya, "Kalau kau mau, kau bisa santai saja di sini sambil membaca buku," kata si Linji, yang berusaha membuat Caroline ini melupakan pekerjaannya dan tertarik membaca buku, gitu ya. Dan hal tersebut lagi-lagi membuat Caroline sangat-sangat terkejut. Karena sebelum berangkat dia tadi sempat mencari info-info tentang Linji seperti yang ditunjukkan tadi ya. Dan dari info tersebut ada satu kesimpulan yang Caroline ambil, yaitu jika Linji sudah menyarankan orang untuk duduk santai dan membaca buku, itu artinya secara tidak langsung Linji sudah menaruh perhatian kepada pelanggan tersebut atau si orang tersebut, dan diperkirakan Linji akan memulai sesuatu atau merencanakan sesuatu. Sehingga membuat Caroline ini sangat merinding tentunya ketika Linji tadi berkata seperti itu untuk menyarankan dia duduk dan membaca buku. Nah, namun di saat yang sama Caroline ini juga sebenarnya penasaran dengan buku-buku di toko Linji tersebut. Jadi ini juga ingin tahu kekuatan mistis macam apa yang akan dikandung di dalam buku Linji nanti. Nah, meskipun ada rasa takut juga, Caroline kemudian memberanikan dirinya untuk bertanya apakah dia bisa memilih buku sendiri. Yang sampai sini tentunya membuat Linji lagi-lagi merasa bangga dengan skill marketingnya. Bahkan seorang petugas survei yang dari awal tadi tidak ada niatan beli buku gitu ya, dengan buayan kata-kata dan senyumannya ujung-ujungnya berhasil dibuat browsing buku. Dan bisa saja nanti akan menjadi seorang pelanggan tetap. Oke, sampai sini aku persingkat aja ya, karena meskipun ada beberapa salah paham lagi yang terjadi, tapi sepertinya tidak terlalu ngefek ke alurnya. Cuma ada satu info yang menarik, dimana setelah Caroline mengatakan dia mau browsing buku sendiri, ada sosok Inky yang merayapi semua rak buku Linji dan mengubah buku di sana yang awalnya judulnya biasa aja menjadi cukup menyeramkan. Jadi bisa disimpulkan berubahnya buku dari tangan Linji ke tangan pelanggan ini adalah ulah dari si Inky itu sendiri. Oke, singkatnya karena Caroline ingin browsing sendiri ya, Linji ini menyarankan dia untuk masuk ke bagian belakang. Karena rak di bagian depan ini hanya muat beberapa buku saja. Sebagian besar ada di bagian belakang. Nah, namun di pandangan Caroline, area yang ditunjuk oleh Linji ini seperti sebuah pintu gelap menuju ke dimensi lain. Dan karena Caroline merasa tidak pernah mendengar ada laporan yang menjelaskan hal tersebut gitu ya, di Secret Tower atau True Society, artinya dia di sini adalah orang satu-satunya yang pertama kali akan masuk ke dimensi tersebut. Sehingga membuat Caroline awalnya cukup ragu juga dan bertanya-tanya, apa sebenarnya motif dari si Linji ini sampai menunjukkan ruangan yang belum pernah ditunjukkan kepada orang lain. Namun karena tidak ada pilihan lain juga dan tidak berani juga dia membantah, masuklah si Caroline ini ke ruangan yang dipersilahkan oleh si Linji tadi. Dimana rupanya ruangan tersebut berukuran sangat besar pak, dibandingkan dengan ukuran toko buku Linji dari luar. Dengan banyak sekali rak yang dipenuhi dengan buku, seperti Linji ini menggunakan semacam mantra ruang ke tokonya tersebut. Nah, di situ Caroline mulai menduga apakah mungkin di ruangan tersebut berisi semua pengetahuan keramat yang ada di seluruh dunia ini. Lalu mulai membayangkan apa jadinya jika Linji ini berniat menyebarkan semua buku tersebut keluar sana. Yang pasti saat itu pikiran Caroline tidak sanggup untuk membayangkan semua hal tersebut. Nah, setelah itu Caroline pun mencoba mencari buku yang terlihat paling tidak berbahaya. Karena takut nanti dia salah memilih gitu ya, buku yang tidak bisa dia kendalikan. Karena sebenarnya cukup blunder juga ya si Caroline ini, yang mana selama ini tidak ada satupun pelanggan Linji yang memilih buku sendiri. Semuanya itu dipilihkan oleh si Linji. Nah, tapi malah dia justru meminta memilih sendiri. Jadi agak-agak takut juga si Caroline ini salah pilih. Nah, singkat cerita, setelah melihat banyak buku yang aneh-aneh, yang dengan hanya membaca judulnya saja membuat Caroline ini lemas gitu ya, akhirnya dia menemukan sebuah buku yang berjudul Soul Gazing. Jadi mana dari judulnya ini, Caroline merasa sepertinya skill buku tersebut mirip-mirip dengan skill mind control miliknya dan cocok untuk tugas investigasinya di Secret Tower. Akhirnya dipilihlah buku Soul Gazing tersebut, dan setelah buku tersebut mulai dibaca oleh Caroline, seketika dia mengalami sebuah halusinasi. Caroline merasakan berpindah ke suatu tempat dan bertemu dengan sebuah makhluk yang kemudian mencongkel matanya keluar, lalu menggantinya dengan mata yang baru. Yang diperlihatkan seperti ada sesuatu yang menggeliat di sekitar bola matanya tersebut. Artinya mata tersebut bukanlah mata biasa. Dan setelah matanya diganti ini, Caroline mulai bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dia lihat sebelumnya. Seperti contohnya jiwa-jiwa yang ada di buku yang dia pegang tersebut. Lalu setelah itu, Caroline pun membawa buku tersebut kembali ke meja Linji di depan. Dan di sini Linji yang melihat Caroline datang dengan membawa buku yang berjudul To Live. Judulnya di mata Linji ya. Dia merasa seperti buku tersebut kurang cocok jika dibaca ketika santai. Karena buku itu kalau di novel dijelaskan berisi cerita-cerita berat dan sedih tentang sebuah keluarga, kematian bapaknya, ibunya, ditinggal anaknya, dan lain-lain. Intinya cukup berat lah. Apalagi Caroline ini datang dengan agak merinding juga dan wajahnya terlihat pucat. Sehingga Linji menduga mungkin Caroline ini ternyuh atau baper gitu ya membaca buku tersebut.
Setelah itu Linji pun bertanya memastikan apakah Caroline baik-baik saja. Lalu dia juga mengatakan kalau buku itu memang cukup berat, kata Linji. Tapi lama-kelamaan pasti akan terbiasa juga, katanya. Yang dimana Caroline di sini cukup paham dengan apa yang dikatakan Linji. Karena tidak mungkin juga dia bisa mengendalikan kekuatan dari Linji ini secara instan. Pasti akan butuh penyesuaian seperti kata Linji tadi. Nah oke, sampai sini sebenarnya di novel sudah selesai ya. Setelah Caroline dapat buku dan kekuatan baru ini atau soul gazing ini, Caroline setelah itu berterima kasih kepada Linji lalu pergi dengan membeli buku tersebut. Yang dijelaskan di sini punya skill yang membuat Caroline bisa melihat informasi detail dari apapun di sekitarnya. Dan skill tersebut memang sangat cocok untuk tugas investigasinya. Nah tapi kalau di komik, alurnya ini masih muter-muter lagi Pak. Yang menurutku jadi membingungkan dan jadi konyol akhirnya. Jadi kayak udah terlalu nggak nyambung lah antara apa yang diomong Linji sama yang dipikirkan oleh Caroline. Jadi bukan seperti salah paham lagi, tapi malah jadi kayak pada halu semua si Linji dan Caroline ini. Sebenarnya cukup bagus sih, ceritanya ini berusaha untuk mengorek masa lalu Caroline dan akhirnya membuat Caroline ini memuja-muja si Linji. Dan Caroline juga bersedia menjadi pion yang dimainkan oleh Linji di konspirasi yang akan dia buat nantinya. Sama seperti si G6 lah intinya. Tapi eksekusinya itu loh, berantakan banget Pak. Kesannya di situ Linji seperti bukan jadi pemilik toko buku biasa lagi yang nggak tahu apa-apa, tapi benar-benar berantakan dari segi salah pahamnya dan lain-lain. Jadi sepertinya mending di stop sampai sini saja, karena setelah aku baca juga nggak jelas dan nggak pengaruh juga untuk alur kedepannya. Kalaupun ada pengaruhnya nanti bisa diselipkan lah sedikit-sedikit di part-part selanjutnya. Tapi kalau kalian mau baca sendiri bisa cek di komik chapter 36, yaitu dari Caroline duduk sampai pulang pada nggak jelas semua Pak.